Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastu. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kami, Forex Chip, memberikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan trading sebagai kebutuhan edukasi bagi para trader-trader dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Forex Chip. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang selalu dipertanyakan oleh setiap trader ketika membuka chart. Apakah itu? Arah dan batas. Pertanyaan itu yang selalu dipertanyakan dan dicari. Namun sebetulnya hal tersebut ada di MetaTrader, yaitu yuk kita lihat. Nah, kita udah terbuka MetaTrader yang sering dipakai oleh saya ketika analisa pergerakan harga, yaitu moving average. Kenapa moving average? Karena adalah suatu tool indikator yang banyak digunakan sekali oleh para trader. Tool yang sederhana namun mampu memberikan arah dari pergerakan harga yang terlihat sangat acak. Ketika chart masih polos, maka akan terlihat sangat acak sekali pergerakan harga, mau kemana harga bergerak. Nah, dengan menghitung nilai rata-rata bergerak melalui moving average, jadi rata-rata harga bergerak yang dihitung secara rata-rata. Jadi dalam statistika, rata-rata bergerak adalah kalkulasi untuk menganalisis poin data dengan membuat serangkaian data-data subset berbeda dari kumpulan data lengkap sebelumnya. Nah, dengan data-data tersebut, maka akan didapatkan suatu nilai rata-rata berupa garis. Apakah garisnya datar ketika flat pergerakan harganya, apakah garisnya naik ataukah turun, dan di manakah posisi harga yang sedang running itu bergerak. Ketika harga running bergerak, kita contohkan dengan periode harian. Ini adalah menghitung rata-rata harian di time frame H1. Ini adalah contoh bahwa moving average mampu melihat tren kemana harga bergerak, sehingga kita bisa memikirkan, menganalisa kecenderungan arah harga itu bergerak, apakah naik, apakah turun, apakah sedang sideways. Jadi kalau kita kembali kepada perhitungannya, moving average itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata pergerakan harga sebelumnya pada periode tertentu. Karena dalam chart itu hanya ada dua, waktu dan harga. Jadi nilai rata-rata tersebut bisa diambil dari nilai tertinggi ataukah nilai terendah, nilai penutupannya, atau nilai tengahnya. Jadi indikator moving average itu akan semakin lambat atau semakin lincah tergantung periode yang kita pakai. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Di sini periode saya memakai H1 time frame-nya. Jadi menghitung harian selama 24 jam. Berarti candle-nya di tiap time frame H1 ada 24 di setiap open dan close-nya. Jadi memasukkan periodenya 24 karena candle yang akan dihitung ke belakang adalah 24.
shiftnya tidak ada. Kemudian dalam moving average banyak metode-metode yang dipakai, yaitu simple, eksponensial, smooth, linear, weighted. Oleh karena itu banyak sekali perhitungannya yang akan dipakai para trader. Namun kali ini kita akan menjelaskan secara sederhana fungsinya serta penerapannya. Di sini adalah garisnya. Kemudian klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini adalah menghitung rata-rata bagaimana setiap hari harga bergerak. Terlihat ketika harga bergerak naik seperti ini, harga tembus moving average nilai rata-ratanya, di mana moving average-nya sedang turun. Kemudian harga turun kembali ke nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-rata adalah nilai yang biasanya sering juga ditradingkan oleh para pelaku pasar. Kemudian cirinya apa itu trend up dan trend down, yaitu secara visual moving average akan terlihat naik seperti ini, dan harga, kumpulan data harga per 1 jam tiap candle berada di atas garis moving average. Itu tanda bahwa tren sedang naik. Kemudian bagaimanakah tren turun? Nah, seperti ini. Terlihat asalnya naik, harga bergerak terus di atas MA-nya. Terlihat juga secara visual bahwa garis moving average ini naik. Kemudian harga mampu bergerak di bawah nilai rata-ratanya. Itu adalah ada indikasi bahwa harga akan bergerak turun. Indikasi, bukan kepastian. Baru indikasi. Ketika bergerak turunnya dari mana? Dari lihat lengkungan posisi MA-nya sudah turun. Ini datar dulu. Kemudian terlihat di sini harga bergerak naik. Namun ditolak oleh pelaku pasar. Di atasnya ada nilai yang tidak bisa ditembus. Kemudian pelaku pasar membawa harga di bawah nilai rata-ratanya. Terus saja sehingga perhitungan dari moving average menghitung rata-rata banyak nilai-nilai turun di periode per jam sebelumnya, sehingga garisnya akan turun dan harga running juga terlihat turun bergerak terus. Dari sini harga naik kembali di atas MA-nya. Kita amati saja bahwa pergerakan harga tren itu terlihat sangat jelas sekali ketika berada di bawah MA dan di atas MA yang sedang naik atau turun. Ketika tren naik, data harga berada di atas MA-nya dan MA-nya naik. Kemudian ketika tren turun, kecenderungan turun, maka garis MA terlihat turun. Terus saja sepanjang harga bergerak di bawah MA, belum mampu membuat MA-nya terbalik. Kebalikannya, ketika turun menjadi naik, maka harga akan terus cenderung turun trennya.
Di sini terlihat beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 1 minggu harga Euro USD turun terus. Kemudian harga bergerak naik. Terus naik sehingga membuat MA hariannya sekitar 45 derajat ini. Terus naik. Nah, dari sini terlihat bahwa harga ada lonjakan yang drastis. Namun karena itu perhitungan moving average tetap saja menghitung nilai rata-ratanya. Sehingga terbentuklah nilai plat di sini. Ketika harga plat, disitulah justru momen kita akan tahu batasnya, batas-batas pergerakan harga sangat jelas sekali untuk melakukan open posisi, batas-batas untuk menentukan stop loss. Dalam hal pergerakan naik juga sebetulnya ada nilai batas-batasnya. Batas-batas di sini karena setiap trader akan selalu mencari arah dan batas. Dalam waktu ini kami membahas untuk arah, yaitu dengan tool moving average. Nah, untuk batas-batas akan ada pasangannya, ada standar deviasi, simpangan-simpangan pergerakan untuk naik dan turun dengan Bollinger Band. Karena bagaimanapun Bollinger Band itu nilai tengahnya, nilai minnya itu adalah MA, nilai rata-ratanya. Jadi kita sebetulnya untuk arah dan batas tinggal dipasang moving average, apakah itu simple moving average, exponential moving average, dan lain-lainnya. Untuk batas-batasnya tinggal memasang Bollinger Band. Seperti ini kita contohkan sebentar. Bollinger Band. Nah, terlihat Bollinger Band adalah simpangan-simpangan baku pergerakan harga dari nilai rata-ratanya. Untuk Bollinger Band nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Video yang lain membahas khusus Bollinger Band. Nah, mungkin Anda berpikir bahwa kapan kita akan melakukan open posisi untuk buy dan sell. Sederhananya, untuk open buy adalah ketika harga telah naik di atas MA. Tembus naik di atas MA. Kemudian garis MA-nya telah miring naik. Nah, disitulah open posisi sedekat mungkin dengan moving average-nya di sini. Sedekat mungkin. Karena kenapa disebut sedekat mungkin? Karena itulah untuk melihat bagaimana peluang dalam menentukan cut loss dan stop loss. Peluangnya akan kecil untuk dapat stop loss ketika harga bergerak turun di bawah MA, maka kita bisa melakukan cut loss. Namun ketika harga terus berada di atas MA-nya, maka tren tersebut akan terus naik. Karena bagaimanapun MA itu mengikuti transaksi, menghitung transaksi, menghitung nilai-nilai data, ataulah kumpulan-kumpulan data berbentuk candle lah, mengikuti transaksi dari pelaku pasar, bukan pelaku pasar mengikuti moving average. Jadi jangan dibalik. Moving average akan selalu mengikuti pergerakan harga, bukan pergerakan harga mengikuti moving average. Jadi tetap saja kita harus amati dulu kecenderungan dari si moving average ini telah miring naik atau belum, atau
datar atau telah turun. Untuk moving average, sederhananya penerapannya seperti itu. Karena untuk kita menghitung secara statistik dan matematik akan terlalu panjang dibahas di video ini. Jadi lebih baik kita menempatkan moving average, perhitungannya yang sederhana itu diterapkan dalam menentukan trend up, trend down, atau sideways flat. Itu salah satu tool yang sering banyak sekali dipakai oleh para trader-trader, baik trader yang masih belajar atau trader-trader yang profesional untuk menentukan tren pergerakan harga. Jika Anda merasa kesulitan, silakan Anda tanya di bawah komen. Di kolom komen silakan tuliskan pertanyaan, dan semoga pembahasan sederhana ini, penerapan sederhana ini dari moving average tool yang ada di MetaTrader dapat membantu Anda membuka dan membantu wawasan trading Anda untuk menentukan arah pergerakan harga atau yang disebut trend up atau trend down. Itu saja dulu pembahasannya, nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Saya Rick Iriawan bersama Forex Chief. Semoga Anda sehat selalu, terus belajar, terus berlatih, tetapkan planning Anda dalam setup trading Anda sesuai dengan pilihan manajemen Anda. Semoga pembahasan ini bermanfaat tentang moving average, menentukan arah pergerakan harga. Saya Rick Iriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu. Selamat sejahtera bagi Anda semua. Salam profit.